Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sejahtera ya. Oke, Alhamdulillah ini sudah masuk awal bulan Maret. Alhamdulillah juga udah terima gajian. Untuk teman-teman semua pasti udah pada gajian juga kan, baik yang di akhir bulan maupun awal bulan. Oke, kali ini di video ini saya mau masukin uang-uang ke pos-pos yang sudah saya bikin sebelumnya. Nah, untuk teman-teman yang belum nonton video budget planner saya, boleh klik di video sebelumnya ya. Oke, ini saya memasukin dulu uang ke dompet untuk khusus jajan dan makan di luar. Nah, untuk biar lebih menghemat uang jajannya, jadi saya gunakan uang jajannya itu semuanya uang lembaran 5.000. Nah, jadi ya pernah kejadian anak saya minta uang jajan nih, dia pergi sama kakeknya untuk jajan. Nah, karena ada di dompet jajan ini uangnya 10 ribuan, yang sebelumnya itu saya masukin uangnya per 10 ribu. Jadi dia pulangnya itu jajanannya banyak teman-teman, jadi nggak ada kembaliannya, nggak pakai sistem kembalian gitu ya, dikasih 10 ribu ya 10 ribu jajannya. Nah, jadi mulai sekarang saya mau masukin uang jajannya itu per 5 ribu aja. Jadi cukup lah untuk beli es krim satu atau es krim dengan permen atau es krim dengan coklat gitulah ya. Jadi nggak kebanyakan anak saya jajannya. Nah, ini saya udah masukin semua dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Oke, saya checklist dulu kalau uang jajan udah saya masukin. Nah, lanjut ini ke uang jajan, maksudnya uang makan di luar yaitu 300 ribu. Nah, untuk kali ini saya nggak ambil nominal 7575, langsung saya masukin aja uang 50-an aja. Oke, lanjut ini ke uang saku suami saya. Sama untuk uang untuk jatah ngopinya itu saya pakai uang 5 ribuan aja. Karena memang itu permintaan dari suami juga, karena katanya 5.000 cukup lah untuk sekali minum kopi. Walaupun sebenarnya budget untuk minum kopi per hari itu 10.000 ya teman-teman. Oke, ini udah genap 300 ribu, tinggal dimasukin dilipat-lipat sama kayak uang jajan tadi. Nah, ini udah saya masukin dari tanggal 1 sampai 30 Maret. Oke, sekarang lanjut 300 ribunya lagi untuk uang makan siang. Yang uang makan siang ini sebenarnya untuk jaga-jaga aja teman-teman, karena biasanya suami pulang untuk makan siang, tapi ya kalau memang banyak kerjaan jadinya makan di luar. Oke, lanjut ke dompet biaya hidup rutin. Selanjutnya itu di kebersihan, nominalnya masih sama 20 ribu. Kemudian untuk cuci mobil 50 ribu. Lanjut untuk pangkas abu itu masih sama 35 ribu. Mudah-mudahan gak naik ya teman-teman, seperti kebutuhan pokok lainnya. Kebanyakan udah naik harga semuanya. Kemudian untuk bensin mobil 300 ribu. Untuk bensin motor 200 ribu, saya pakai uang 20 ribuan karena sekali isi suami saya biasanya 20 ribuan aja udah cukup. Oke, lanjut laundry 80 ribu, saya pakai uang 20 ribuan juga biar nggak susah cari kembalian di laundrynya. Lanjut ini untuk uang belanja bulanan 500 ribu. Kemudian untuk belanja mingguan masih sama 200 ribu. Saya pakai uang 50 ribu karena per minggunya itu 50 ribu teman-teman ya. Lanjut untuk uang parkir itu 20 ribu. Saya pakai uang 2 ribuan karena sekali parkir mobil di sini itu 2 ribu. Kemudian lanjut untuk uang tidak terduga, bulan ini 150 ribu budgetnya. Untuk susu anak 280 ribu. Ini pos yang baru teman-teman ya, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Yang sebelumnya itu untuk susu anak dan popok anak itu masuk ke anggaran belanja bulanan, tapi sekarang saya pisahin aja biar lebih gampang untuk ngatur uang bulanannya. Kemudian untuk popok anak 160 ribu. Untuk MPASI di bulan ini 50 ribu ya teman-teman, karena memang MPASI ini cuman untuk beli biskuit gitu aja untuk anak saya ngemil gitu ya, untuk si adik bayi gitu. Oke teman-teman, udah siap untuk biaya hidup rutinnya. Sekarang kita lanjut untuk tabungan atau sinking fund. Nah, yang pertama untuk dana darurat itu 500 ribu.
Oh ya teman-teman, ini udah saya pindahin. Dari sebelumnya itu saya pakai binder yang ukuran B5, jadi biar nggak kebanyakan binder gitu ya, jadi saya masukin aja ke sini. Jadi di sini ada dana darurat, cicilan hutang, investasi, dan juga challenge. Oke, ini untuk dana daruratnya saya arsir dulu, saya warnai dulu trackernya. Lanjut untuk cicilan 400.000. Jangan lupa untuk ditulis di trackernya tanggal berapa, itu berapa banyak nominal uangnya masuk. Kemudian juga di tracker yang kotak-kotak ini. Jadi di tracker kotak-kotak ini ngebantu kita untuk melacak apakah sudah cukup uangnya. Maksudnya itu ada berapa kotak yang kita tentukan. Jadi kalau sudah terisi semua berarti nominalnya sudah sesuai dengan yang kita targetkan. Nah lanjut, ini untuk pengeluaran tahunan. Itu yang pertama ada pajak mobil. Alhamdulillah untuk bulan ini nominal tabungannya itu udah bisa dinormalkan. Maksudnya udah bisa ditabungin untuk selama 12 bulan. Karena yang kemarin itu kan saya nabunginnya 800.000 karena harus mencukupi bayar pajak mobil selama 4 bulan. Nah untuk sekarang karena udah bisa ditabungin selama 12 bulan, jadi saya tabungin sebanyak 230.000. Oke, lanjut untuk pajak motor. Bulan ini merupakan bulan bayarnya, jadi masih dengan tracker 5 bulan. Jadi untuk bulan ini masih 60.000. Untuk kedepannya udah bisa dikurangi lagi karena udah bisa ditabungin selama 12 bulan. Oke, sekarang dihitung dulu nih totalnya uang pajak motor yang udah terkumpul apakah sesuai dengan tracker. Jadi alhamdulillah udah terkumpul 300.000, pas ya teman-teman, sesuai dengan target yang sudah saya tentukan. Nah lanjut, diarsir trackernya, bukti bahwa memang sudah genap saya menabung. Oke, lanjut untuk berikutnya itu untuk Idul Fitri. Untuk Idul Fitri ini nominalnya masih sama 613.000, dan ini masih tabungan yang dipercepat juga karena saya hanya bisa menabung selama 7 bulan aja teman-teman. Jadi nanti insya Allah kalau memang sudah selesai, sudah Idul Fitri, bisa ditabungin selama 12 bulan. Insya Allah ada uang lebihnya lagi untuk ditabungin ke tabungan yang lain insya Allah. Nah lanjut untuk Idul Adha itu 154.500. Ini juga tabungan yang dipercepat ya teman-teman karena memang waktunya sebentar lagi. Ini waktu yang saya punya hanya 9 bulan. Oke, jangan lupa untuk ngisi trackernya supaya kita tahu tanggal berapa uangnya masuk, apa ada jadwal yang seharusnya kita tabung tapi kita nggak nabung gitu ya, kita bisa tahu dengan kita isi di tracker ini. Oke, lanjut untuk akikah itu 250.000. Itu akikah untuk saya karena saya perempuan, jadi 1 ekor kambing aja teman-teman beserta dengan teman-temannya. Karena kalau untuk akikah ini kan bukan daging mentah yang dibagikan seperti kurban ya teman-teman, tapi dalam bentuk makanan yang udah jadi gitu, udah masak. Oke, lanjut ini untuk servis AC. Kemarin udah diservis AC-nya karena trackernya udah penuh, dan ini lanjut untuk tracker berikutnya. Jadi servis AC ini saya targetkan per 3 bulan karena ada 2 AC, jadi target uangnya itu 160.000. Jadi per bulannya saya sisihkan 53.500. Oke, lanjut kemudian untuk servis motor. Untuk servis motor ini targetnya 200.000, jadi per 4 bulan saya servisnya, jadi per sebulannya saya tabungin 50.000. Kemudian untuk servis mobil itu targetnya 400.000, itu untuk ganti oli ya teman-teman, karena saya targetin per 5 bulan, jadi per bulannya saya tabungin 80.000. Oke, kemudian untuk perpanjang SIM ini untuk bulan 10 nanti, insya Allah bulan Oktober saya mau ngurus perpanjang SIM dengan suami karena kebetulan bulan lahir kami sama, yaitu bulan Oktober. Nah untuk per bulannya saya tabungin 35.000. Alhamdulillah udah selesai untuk pengeluaran tahunan. Kemudian lanjut untuk investasi, dan yang pertama itu adalah untuk pendidikan suami saya. Insya Allah mau lanjut S2 ya teman-teman, doain ya, semoga uangnya bisa cepat terkumpul
dan suami saya bisa segera lanjut untuk sekolahnya. Nah, untuk bulan ini alhamdulillah saya bisa nabungin 150.000, walaupun targetnya itu per bulannya itu bisa nabung 600.000 ya teman-teman. Karena pengennya itu dalam 4 tahun udah bisa lanjut untuk S2-nya. Tapi ya untuk sekarang budgetnya masih bisa ditabungin 150.000 aja dulu. Oke, lanjut untuk pendidikan anak pertama saya itu Ibrahim. Alhamdulillah untuk bulan ini bisa ditabungin 100.000. Tapi sesuai dengan hitung-hitungan yang di video saya sebelumnya, seharusnya saya bisa nabungin itu 600 lebih ya teman-teman. Tapi ya karena budget juga masih terbatas, ya kita usahain aja, kita tabungin semampu kita. Oke, ini untuk pendidikan anak kedua saya Muhammad. Itu juga 100.000 untuk bulan ini alhamdulillah. Dan untuk hitung-hitungannya juga sama, masih sama abangnya, itu per bulannya seharusnya saya bisa nabungin 600 lebih ya teman-teman. Ya tapi kita optimis aja, kita tabungin sedikit demi sedikit semampu kita. Insya Allah Allah akan memudahkan semua keinginan kita. Oke, ini saya warnai juga tracker tadi banyak ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat itu karena untuk yang sebelumnya saya belum warnai trackernya. Jadi ini sekalian aja saya warnai yang sebelumnya dan yang sekarang. Oke, lanjut ini untuk gaya hidup. Lanjut ke gaya hidup ya teman-teman. Itu yang pertama untuk perlengkapan sekolah. Ini untuk rencananya untuk sekolah anak saya itu mau beli tas dan sepatu untuk sekolahnya nanti. Jadi untuk bulan ini saya bisa nabungin 50.000. Alhamdulillah. Ini saya targetin untuk bulan Juni nanti udah kekumpul uangnya. Jadi semuanya itu ada 14 bulan. Oke, kemudian untuk yang skincare saya targetin itu 500.000, dan untuk per bulannya saya nabungin 20.000 aja. Nanti kalau memang ada uang yang lebih ya kita masukin banyak-banyak ya teman-teman, biar segera gitu kita bisa beli skincare biar glowing, cepet-cepet glowing gitu. Oke, lanjut untuk mainan. Ini untuk mainan anak saya. Itu bulan ini saya bisa nabungin 20.000 alhamdulillah. Jadi sebelumnya saya nabungin itu untuk mainan itu 45.000 teman-teman, dan saya udah pernah beli mainannya dari hasil tabungan ini. Ada videonya yaitu unboxing mainan sama anak saya Ibrahim. Jadi alhamdulillah sekali teman-teman dengan kita budgetin mainan ini. Jadi waktu kita belanja mainan itu nggak beban gitu teman-teman, berasa kita ngabisin uang tabungan karena memang udah kita budgetin khusus untuk mainan ini. Oke, lanjut sekarang untuk parfum abu. Nah ini saya salah masukin ya teman-teman, waktu saya cek trackernya aja ini kan udah saya isi tadi. Wah, rupanya saya salah ambil. Jadi saya ambil lagi uangnya yang udah saya masukin ke dalam mainan tadi, saya masukin ke untuk pos parfum suami saya. Nah itulah ya teman-teman pentingnya kita punya tracker, jadi kita tahu kapan kita ngisi uangnya. Jadi kayak tadi saya silap gitu ya, rupanya saya masukin uang untuk parfum itu ke uang mainan. Nah lanjut kemudian untuk short term, ini untuk beli baju rumah aja untuk saya dan suami juga kedua anak. Itu saya budgetin bulan ini 50.000. Nah kemudian lanjut ini untuk perintilan rumah, itu bulan ini juga 50.000. Oke, saya warnai dulu. Kemudian lanjut untuk kendaraan, ini saya masih targetin untuk beli motor second aja teman-teman, untuk memfasilitasi saya ngantar anak sekolah nanti tahun depan insyaallah. Yaitu pun kalau memang benar-benar butuh, kalau memang nggak butuh ya nggak jadi beli gitu ya. Jadi bulan ini saya targetin nabungnya itu 50.000. Nah lanjut kemudian untuk kesehatan, ini yang tadinya saya masukin di pos biaya hidup rutin, sekarang saya pindahin aja ke sinking fund, karena memang sisa uangnya itu akan tetap saya tinggalkan di pos ini. Jadi kan kalau misalnya di biaya hidup rutin kan uangnya semua saya ambil untuk ke challenge menabung. Jadi karena itu saya pindahin ke salah satu pos di gaya hidup aja. Kemudian untuk family time bulan ini ada 50.000 alhamdulillah. Ini uang untuk kita berwisata dekat-dekat rumah aja. Misalnya mau
refreshing ke laut atau ke taman bermain gitu, atau kemana, ke kebun binatang. Oke teman-teman, itu dia semua untuk pos gaya hidup, udah saya masukin semuanya. Nah ini seperti yang teman-teman bisa lihat, masih ada sisa uang yang 10 ribuan, masih tebel ini, dan ada uang 5 ribuan juga, dan ada uang 2 ribuan juga. Jadi ini lagi saya hitung dulu berapa sih sisa uangnya. Ternyata masih banyak teman-teman, masih ada 500-an lebih. Jadi setelah saya cek kembali, ini ternyata uang untuk wifi dan juga pulsa yang belum saya alokasikan, yang di biaya hidup rutin. Juga yang ini adalah uang untuk anak saya yang di gaya hidup, itu untuk Ibrahim 100 ribu. Ini kemudian saya masukkan. Untuk wifi yang tadi tidak saya videokan ya teman-teman, udah kelewat gitu. Jadi ini dia sisa budget bulan ini 4.000. Alhamdulillah masih ada sisanya. Oke teman-teman, itu aja video saya kali ini untuk cash stuffingnya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum.